Ini dari tim Bang Pior, ada Awa, nih ada Kak Gebi, no, ada Kak Ica juga tadi, ada Lydia juga nih ha. Kenapa ini kesambet landak semua apa gimana ini kenapa begitu? Jadi landak semua. Jadi landak gemoy. Tapi ini dia, kita akan segera masuk ke dalam game yang ketiga untuk Royal Derby. Onyx menghadapi RRQ Hoshi Soul. Berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya mulai dari MPL Arena, mana suaranya. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa ramaikan kolom komentar dengan dukungan kalian. Dengan sepenuh hati tentunya karena kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Yap, langsung aja Royal Derby game yang ketiga pembuktian. Leg pertama akan menjadi milik siapa? Sabar dulu. Sabar ya, sabar. Sabar dulu guys. Sabar dulu. Kita tunggu supaya tidak ada faktor ketiga Bener. yang akan mengganggu perjalanan kita di Royal. Dari untuk tim fight keluar. Ya. Yang serem dari Maramis. Bisa narik juga dia. Oh, Ani. Agak panjang ya. Oke, meski karena landingnya masing-masing dan semoga tidak akan ada gangguan lagi nantinya. Kyrie dan juga Albert masih menunggu adanya perebutan retribution antara kedua player kali ini. Yap, Tara sekarang kita lihat lagi Kiboy bergerak langsung ke bagian bawah mencoba untuk melindungi. Di early emang tipis banget untuk seorang Diki, tapi efek dari bomnya ini mungkin bakal memberikan impact ke arah Kiboy dan juga cewek. Skylar harus mundur terlebih dahulu dengan early power dari Kiboy dan juga cewek. Yap, satu wave minion, satu gerobaknya ditahan. Nah, ya. Ditahan dulu aja. Ya, dan juga ini sama seperti kemarin sudah dilakukan oleh tim Aura sebenarnya, di mana Rafaela akan mengcover siapapun yang di-cover oleh DG. Karena dengan gold laner ini akan memaksa pulang kalau semisal gold lanernya sendirian. Yap. Ini dari cewek dan juga Kiboy yang memang masih cukup menguasai ya. Hep. Ada swallow pen yang dibuang. Tadi weakness pointnya cukup terbuka. Namun cewek sepertinya terlambat di bagian belakang. Udah ada lagi chain yang memang di end hand menghilang sudah one-one-nya. Dimana untuk kali ini first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Wow, ini pertandingan cukup cepat ya. Lagi-lagi kita melihat pressure yang diberikan ke arah seorang Skylar. Kita tahu sendiri one-one di early susah banget. Tambah lagi dia harus tumbang. Dan mungkin ini benar-benar harus diisi oleh surveian. Tapi di sisi lain juga Puts dalam ancaman ketika kedatangan dua tamu ada dari seorang Albert dan juga R7. Ya, itu bukan sembarang tamu ya. Yep. Karena yang satunya Daerot. Iya. Ini udah pasti bisa menangin landing phase lawan Esmeralda. Yang satunya punya lethal counter juga. Yep. Tuh, Jadi Esmeralda benar-benar terancam. Ini tamu yang tidak baik sebenarnya. gak diundang. Gak diundang sama sekali tapi mereka datang. Oke, dari Sans dengan Magic Worship yang dipakai jadi bakal ada efek tambahan burn damage dari pasifnya dia, dari emblem yang diambil, dan rata-rata di sini mengamankan untuk movement speed dari 4 hero untuk Onyx Esports. Oke, sekarang Kyrie coba lihat berhasil langsung mengamankan ke arah purple buff yang harusnya menjadi milik dari Arkeosi. Tapi untuk Albert sendiri udah bergerak kurang ke arah purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports, dan juga serangan seperti yang akan dilakukan di bagian bawah. Karena untuk kali ini purple buff-nya dengan hanya ada Faramis yang menjaga, itu pun kayaknya bakal dilepas begitu saja. Bisa langsung ditukar ya ke arah purple buff-nya, tapi kali ini kita melihat juga dari RRQ. Dua pemain mereka di area bottom lane nampaknya cukup kesulitan karena Kyrie udah standby banget di sana. Enhance-nya bisa aja memberikan satu efek immobilize, dan ketika itu terjadi cewek dan juga Kiboy tinggal memberikan damage tambahan. Apalagi mereka nggak perlu recall. Sekarang mereka arah shield-nya. Bahkan seperempat dari keseluruhan SP yang dimiliki Tarot juga udah berhasil dihancurkan. Ya, ini ada pelitikan gold yang berhasil untuk Onyx Esports. Dari di arah goldnya bener-bener rame banget ya. Kalau disorot mungkin dari game kedua, game yang pertama ya udah goldland yang paling rame sebenarnya. Berasa ya. Damage kejutan yang langsung diberikan oleh cewek sejauh ini dengan adanya sebuah efek slow, lalu dengan void crystal, void blast, real world manipulation, semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi masih bisa pergi dari area tersebut. Terlalu tinggi ya dari segi mobilitasnya untuk menangkap ke arah seorang cewek, dan dengan clear minion wave yang cepat, cewek bisa banget untuk membantu ke area mid lane ataupun ke arah sisi lainnya. Dan kalau kita melihat juga Boost bersama Arzen. Level 5 dan juga level 6, sekarang sama-sama level 6. Mereka masih tetap berada di lane yang sama, shield turretnya juga udah keambil separuh. Di tengah, Sans, seorang diri masih tetap stay di area tersebut. Dan Kyrie berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Dan satu lagi, pergerakan terakhir berhasil mengamankan ke arah Lemon. Itu satu tetes terakhir ya. Yap. Satu hit saja membuat dari seorang Lemon harus tumbang, tapi ini masih early jadi respawnnya nggak akan terlalu lama. Namun kalau mau lihat lagi dengan turtle yang sudah terspawn kali ini,
mungkin bakal jadi satu tempat, meskipun kalau ngelihat pergerakan dari Onyx Esports, sebagian besar mereka masih berada di area bottom lane. Iya, dan ini selalu juga bisa ditukarkan ya. Mungkin dari Onyx adalah mereka harus merelakan untuk turtle-nya. Ini diambil oleh RRQ. Mereka gak ada niatan sama sekali untuk melakukan proses karena mereka adalah untuk menutup pergerakan yang ada di gold lane. Waduh, ini mah dikepung depan belakang. Udah ada lagi pergerakan dengan ada tadi Chainsaw yang ada juga Chainside. Hanya saja mereka, dua orang tersebut, Finn dan juga Skylar, masih tetap bisa mempertahankan diri, mempertahankan turretnya. Ada Void Crystal pula dikeluarkan, efek slownya cukup mengganggu, mundur lagi Onyx. Ini udah mulai boleh hati-hati sih, karena dengan crossbow of tank yang bisa terbuka, mungkin cewek bisa hilang, Giboy bisa hilang, Sas juga bahkan bisa hilang. Dengan HP yang gak terlalu besar, tapi lihat, Galarta sudah mulai dibuka, mengincar langsung karena 3 player, dan tersilence di sana cewek. Gak bisa pulang, tapi masih bisa mendapatkan 1 player, bahkan 2 player. Wow, still survive dalam waktu yang lama. Dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa untuk Onyx Esports. 2 pemain ditambah outer turret, Pak Pulung. Yap, walaupun sekarang outer turret yang ada di area top lane pun udah berhasil dihancurkan oleh Dairat. Ada pertukaran, walaupun tidak untuk point kill-nya. Ya, 1 tuker 2. Corrosion ada di sana. Ke arah objektif. Nah aja dengan tapi dengan cewek di bagian belakang terus memberikan damage yang begitu menyakitkan di mana untuk Arsevennya kali ini malah langsung menghilang dengan sangat cepat dengan menerima damage dari heavy crossbow. Satu objektif, memang masih ada retribution, tapi ini akan diadu dengan Albert. Dan Albert berhasil memberikan satu penculikan yang on point, retribution Albert. Rek ditampol Purple yang siap dia makan, namun untuk kali ini berhasilkah mendapatkan karena Purple Buff-nya? Tidak, gagal lagi mendapatkan Purple Buff untuk kedua kalinya. Kedua kalinya untuk Purple, tapi ini Purple. Di atas kertas, Albert dengan Demon Slayer level 11 pula, point retribution-nya Agak berbeda di mana cewek ini memilih setelah berada di depan dari outer tower yang ada di area top lane. Ada Skylar, swallow pet yang langsung dikeluarkan begitu saja. Weakness point belum ada yang terbuka, mid masih aman dan mereka mendapatkan lagi satu objektif dari Aurora. Lord sudah alasan dari RRQ Hoshi adalah mereka mengancam untuk mendapatkan purple kalau atau orange gak diambil sama sekali oleh Onyx. Oke, Holy Baptism yang dikeluarin dari pick crossbow. Coba lihat langsung aja mengejar bagian belakang dan kali ini ada Kelartal, tapi untuk Albertnya berfokus untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord dan mana untuk kali ini dia sendirian aja. Albertnya masih bisa bertahan. Ada 3 orang yang langsung berhadapan dengan dirinya. Arseven harus pergi ke area berbeda, tapi untuk sekarang di pada Iritelnya malah langsung menghilang, akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat buruk untuk Onyx Esports. 3 melawan 4 kali ini terjadi di area mid lane. Albert masih bertahan dengan begitu kuatnya lethal counter dibuka, tapi itu gak cukup untuk mendapatkan eliminasi dan masih ada pukulan mundur yang terjadi dari Onyx Esports. Memang ini bakal menjadi keuntungan untuk RRQ dengan Lord yang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ya kalau kita ngomongin PT baru saja terjadi, RRQ kalah dari kuantitas, R7-nya udah harus mundur dengan HP yang terbatas. Yes, dan juga dari gold ternyata dari Onyx masih sempat leading ya. Meskipun untuk team fight yang terjadi seperti tadi, karena memang untuk pertukarannya itu ada di arah dari kedua gold laner. Dan untuk crossbow off, kalau mereka udah dapat opportunity, udah aman untuk 10 menit yang pertama. Yep, 10 menit pertama. Sekarang udah mulai digiring lagi oleh RRQ Hoshi. Mereka Oke, time bomb nabrak arah Kiboy. Kiboy harusnya tahu siapa aja yang ada berada di dalam rumputan dengan pasif yang dimiliki. Tapi Finn kabur dulu ke belakang, mundur dulu sedikit. Namun sekarang Albertnya mulai masuk lagi ke dalam rumputan. Ada cewek, ada lagi Arseven, Spectre Step, seperti yang gak kena siapapun. Udah ada lagi di bagian belakang dengan adanya lagi pergerakan lewat. Satu ke altar, gak mampu lagi menahan Paina damage dikeluarkan dari keseluruhan pemain RRQ Hoshi. Dan hilang sudah Kairi. Itu tetesan yang pedas banget ya dari seorang Lemon kali ini. Langsung menerbangkan ke arah Kairi. Dan memang itu gak jauh-jauh banget ya. ya. Jadi objektifnya di sini dari kedua tim. Item yang sama. Center Enhance yang udah mulai spawn, udah pasti akan ada fight yang terjadi. Dan kali ini udah mulai ada pancingan yang diberikan oleh RRQ Hoshi. Di reset dulu. Ketahuan tadi sepertinya sudah lompat duluan. Dan dia pun semakin kecil lagi. Yes, dan Sans juga tadi baru punya satu buah glowing one. Akan ada efek bakaran tambahan lagi. Minionnya segera dihilangkan, Lordnya akan segera masuk ke dalam area pertahanan Onyx Esports. Tapi Boots belum mau lompat ke bagian depan. Dari ultimate sendiri udah langsung diselesaikan begitu saja, di cancel begitu saja. Ada Taran yang berhasil dihancurkan pula. Windtalker kali ini menjadi milik dari Skylar. Chen Enarcia. Akankah Digi berhasil ditangkap? Tapi dengan immortalnya saja itu pun belum berhasil terlepas. Void Crystalnya memberikan efek slow terhadap cewek dan mereka berusaha untuk langsung mengejar ke arah pemain-pemain dari RRQ. Bermain dengan sangat berhati-hati kali, tapi dari seorang Finn udah kehilangan immortalnya dan langsung menjadi eliminasi. Still survive dari bagian belakang dan Lemon real world manipulation yang cukup untuk menghilangkan efek Tartar ke arah seorang Sans dan ditambah lagi dengan lethal counter Albert. Hilang sudah satu pemain penting dari
butuh waktu lama. Impact yang terjadi, cewek dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow dan untuk mengurangi efek magic ya, berarti dari Esmeralda, dan juga Sans. Karena Sans di sini Ya. jangan dekat yang balik lagi menjadi makanan untuk Albert ketika coba untuk melakukan inisiatif. Yap, coba lihat untuk Skylar-nya. Menarik. Memang niatnya untuk ngedapetin ke arah Lord, tapi lihat asuransi yang mereka miliki dari Onyx Esports bisa ngebalikin keadaannya, bisa menyamakan kedudukannya lagi, dan Lord manipulation dari seorang Lemon bisa saja berubah keadaan dengan Immortal yang sudah dipecahkan. Boots dengan HP Cewek begitu terbatas, God limited HP dari seorang Boots bisa berubah segala apapun. Wah, ini dia hal yang sangat-sangat mengerikan harus dihadapi langsung oleh Onyx. Gimana mereka kena satu player, namun di tempat yang berbeda Arseven yang kehilangan langsungnya. Dengan ada lethal counter malah langsung menggeprek juga ke arah dari Kairi. Kairinya langsung down. 4 melawan 3. Akankah Ararki mundur atau Ararki akan tetap menabrak masuk? Mundur sih. Ini mereka harus benar-benar main di stage. Wow. Dan itu fight yang benar-benar lama banget. Banyak banget resource yang mereka keluarkan juga, terutama dari seorang Albert. Dia ada di bagian depan, Real World Manipulation juga dibuka, tapi Onyx Esports masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka, Pak Puluh. Waduh, mereka memaksa agar bisa mendapatkan langsung ke arah satu best yang ada di area mid. Keyboy-nya harus mundur dulu, ada efek bakaran dalam tubuhnya, dilompatin langsung oleh Esmeralda, mencoba untuk langsung mengusir mundur 3 player tersebut dan berhasil. Sejauh ini. Waduh. Ada sedikit nafas ya. Yes, Nafas masih dulu kita. close game banget. Dan Onyx Esports mereka gak boleh kehilangan cewek sih. Menurutnya cewek adalah salah satu faktor penentu kemenangan untuk Onyx nantinya. Karena dia pemberi daya terbesar juga, heavy crossbow-nya dia, itu damage gede banget. Iya, ini mungkin Pulung mau request sedikit untuk penonton yang ada di online, yang ada di kolom komen Yes. kita nih ya. Coba tolong ketik 1 untuk langsung memberikan nafas bantuan kepada para caster yang ada di sini ya. Boleh kasih semangatnya. Coba ketik 1 dulu, ramekan di spam dulu di kolom komen itu ya. Kalau enggak Boleh. emot apinya tolong dikeluarkan dulu di kolom komen kita. Ya, itu sekali yang kita melihat sedikit instant replay-nya. Sebenarnya Boots juga bisa jadi salah satu penyelamat. Lihat HP-nya benar-benar unlimited, gak tersentuh sama sekali. Dan kalau misalnya zoning out-nya bisa dilakukan terus-menerus, ditambah lagi ada damage dari seorang cewek, ini bisa aja buat Onyx. Ini udah mulai kolom komen. Yep. Buat kedua tim harusnya udah mulai Bahkan nggak perlu pulang, mereka hanya tinggal maju sedikit. dengan reward manipulation dari seorang Lemon, dan ini ngebuat mereka nggak bisa komit ke arah Lordnya. Tapi bakal berbeda kali ini kalau misalnya Kairi bisa dijaga di bagian belakang, dia bisa ngeluarin enhance-nya dengan tepat ke arah beberapa pemain. Tapi itu hanyalah skenario, kita nggak tahu kejadiannya seperti apa nantinya. Iya, karena sekarang dari Onyx mereka harus membersihkan dulu di bottom lane. Mininnya tuh dekat didorong oleh Arkehosi, tapi langsung di Ararki Hoshi ada peluang wheel langsung dihasilkan, tapi Peter tinggal seorang diri bagian belakang, mereka sebab tidak ada korban kali ini lewat. Adu retribution dari Lord barusan. Hampir Onyx Esports masih dengan 5 pemain mereka, tapi setidaknya outer mid-red berhasil makan RRQ Hoshi. Ini Lord keempat, gampang banget. Akankah area atas Real World Manipulation dikeluarkan? Kairi terkurung di bagian tengah, masih bisa pergi, mereka dipaksa untuk mundur dan juga udah ada ke altar. Akankah mereka berhasil untuk mendorong mundur dua pemain Ararki karena Lord yang terkurung seorang diri bagian dalam, tidak bisa lagi. Bisa menahan lagi, ngedil. Bonya keluar dari zona real world manipulation. Satu mobil talker tambahan movement speed sih. Oleh masing-masing tim ini hanya akan ada satu. Dengan reward manipulation cukup untuk buat cewek dan juga Sans mundur terlebih dahulu. Keyboy bahkan. Untuk Lordnya masih ke reset sekarang. Reset lagi. Sama-sama reset. Ini dia tadi jantung tanah Arkehosi jauh lebih dalam lagi. Poin kristal dikeluarkan, bakar bertadi dalam area temukan untuk kali ini. Arsefonnya udah gak kuat lagi, mendapatkan damage keluarkan. Masih ada Albert untuk melakukan adu retribution juga. Yang belum mau menyerah. Dengan begitu cepatnya. Dan retribution yang on point dari Tangan untuk mendapatkan Lord Dan tengah. Ini akan menjadi. masih ada Alter yang menyelamatkan mereka semua, namun reward manipulation dari seorang Lemon tidak bisa tertahankan lagi. Langsung counter, save the day, mendapatkan kartu transfer, tambah lagi 2 pemain hilang. Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Ararki Hoshi karena fokus ke arah mission. Ararki Hoshi berhasil menjadi pemenang di match yang pertama di pertemuan mereka di Royal Derby kali ini. Wow.